Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Yuni dengan NIM F10812211051. Kali ini kita akan belajar tentang sifat dan perubahan wujud benda. Nah, sebelumnya kalian udah pernah belum sih belajar atau membaca tentang materi ini? Kalau belum, mari simak video ini lebih lanjut ya. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu nih capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Capaian pembelajaran di sini yaitu peserta didik mengidentifikasi proses perubahan wujud benda dan sifat-sifat benda. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama peserta didik dapat mendeskripsikan sifat wujud zat padat, cair, dan gas. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan karakteristik wujud zat padat, cair, dan gas. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda yang terjadi. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana perubahan wujud benda yang terjadi. Nah, berikut ini ada beberapa gambar mengenai perubahan wujud zat. Apakah kalian mengetahui perubahan wujud zat apa yang terjadi pada gambar berikut ini? Jika belum mengetahui, mari kita belajar lebih lanjut untuk mengetahui perubahan apa yang terjadi pada gambar di sini. Sebelumnya, kalian tahu nggak wujud benda itu ada apa saja? Nah, wujud benda itu ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Setiap wujud ini memiliki karakteristik yang unik dan penting untuk dipelajari. Selanjutnya, pengertian sifat benda. Di sini ada pengertian sifat benda, sifat fisik, dan sifat kimia. Sifat benda adalah karakteristik atau ciri-ciri yang melekat pada suatu benda yang membedakannya dari benda lain. Sifat benda dapat berupa sifat fisik maupun sifat kimia. Selanjutnya, sifat fisik. Sifat fisik adalah sifat benda yang dapat diamati langsung oleh panca indera, seperti bentuk, warna, rasa, bau, dan sebagainya. Selanjutnya, sifat kimia. Sifat kimia adalah sifat benda yang berkaitan dengan komposisi kimia dan struktur molekular suatu benda, seperti daya hantar listrik, daya larut, dan lain-lain. Nah, selanjutnya jenis dan sifat wujud benda. Setiap wujud benda ini tentunya memiliki jenis dan sifat yang berbeda-beda. Yang pertama ini jenis zat padat, memiliki sifat bentuk dan volume yang tetap, seperti batu, kayu, dan logam. Benda padat umumnya sulit ditekan dan tidak mudah berubah bentuk. Selanjutnya jenis benda cair, yang memiliki sifat yaitu bentuk yang berubah-ubah dan menyesuaikan dengan wadahnya, namun memiliki volume yang tetap seperti air, minyak, dan susu. Selanjutnya jenis benda gas. Benda gas memiliki sifat yaitu bentuk dan volume yang tetap serta dapat dengan mudah dikompresi seperti udara, oksigen, dan karbon dioksida. Di sini ada beberapa perubahan wujud benda. Yang pertama ini mencair. Mencair ini adalah perubahan wujud benda dari padat ke cair. Yang kedua ini menguap, perubahan wujud benda dari cair ke gas. Selanjutnya ada mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas ke cair. Benda di alam semesta memiliki 3 wujud utama yaitu padat, cair, dan gas. Benda-benda tersebut dapat mengalami perubahan wujud akibat adanya perubahan suhu atau tekanan. Perubahan wujud benda ini terjadi secara reversibel, artinya benda dapat kembali ke wujud semula. Nah, berikut ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda. Yang pertama, suhu. Peningkatan atau penurunan suhu dapat menyebabkan perubahan wujud benda, misalnya air menjadi es atau uap. Yang kedua, tekanan. Perubahan tekanan seperti peningkatan atau penurunan dapat mempengaruhi wujud benda. Contohnya, gas menjadi cair pada tekanan tinggi. Yang ketiga, reaksi kimia. Reaksi kimia dapat mengubah wujud benda seperti pembakaran kayu yang menghasilkan abu dan gas.
Di sini ada beberapa contoh perubahan wujud benda yang bisa teman-teman lihat. Di gambar pertama ini, perubahan benda dari benda cair menjadi gas. Di sini terlihat seorang anak sedang merebus air. Nah, air yang awalnya merupakan benda cair menjadi gas akibat tekanan suhu yang terjadi di dalamnya. Yang selanjutnya, perubahan wujud benda padat menjadi cair. Es batu yang dibiarkan lama-kelamaan di ruang terbuka dan di suhu yang tinggi dapat berubah menjadi cair. Yang ketiga, cair menjadi padat. Adonan roti yang semula berbentuk benda cair akan menjadi benda padat saat dipanggang. Ini merupakan perubahan wujud benda yang dipengaruhi oleh reaksi kimia. Nah, berikut ini ada skema perubahan wujud benda. Bisa dilihat, dari benda padat menjadi cair, itu disebut mencair. Dari benda cair menjadi padat disebut membeku. Dari benda cair menjadi gas disebut menguap. Dari benda gas menjadi benda cair disebut mengembun. Dari benda padat menjadi benda gas itu disebut menyublim, dan dari benda gas menjadi benda padat disebut mengkristal. Nah, kita kan sudah mempelajari perubahan dan sifat wujud benda tadi. Apakah kalian sudah bisa menjawab perubahan apa yang terjadi pada gambar berikut ini? Pada permen ini terjadi perubahan benda yaitu mencair dari benda padat menjadi cair. Terlihat di kertas ini terdapat lelehan dari permen yang menunjukkan bahwa permen ini mengalami perubahan wujud benda mencair. Dan di sini ada gambar es batu. Es batu ini merupakan perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Dan yang ketiga ini adalah perubahan wujud benda mengembun dari gas menjadi cair. Bisa dilihat pada wadah botolnya terdapat beberapa titik air yang terjadi karena perubahan wujud benda yaitu mengembun. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah wujud benda ada tiga, yaitu padat, cair, dan gas. Perubahan wujud benda dipengaruhi suhu, tekanan, dan reaksi kimia. Masing-masing wujud benda memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda. Contoh perubahan wujud benda seperti mencair, menguap, membeku, menyublim, dan sebagainya. Sampai di sini, apakah teman-teman dapat mengerti apa yang saya jelaskan? Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat ya. Sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.